Frans Kaisiepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Ia menjabat sebagai gubernur Provinsi Papua keempat, dan pada tahun 1993, Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Sebagai wakil Provinsi Papua, ia terlibat dalam Konferensi Malino, di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat dibahas. Frans Kaisiepo lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober 1921 dari pasangan Albert Kaisiepo dan Albertina Mekker. Dia pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah khusus pegawai di Papua. Dalam perjuangannya, Frans Kaisiepo menentang Belanda yang hendak menggabungkan Papua dan Maluku. Dia pun juga menentang Belanda karena mau memasukkan Papua ke wilayah Negara Indonesia Timur atau NIT. Frans Kaisiepo bersikeras, wilayah Papua harus dipimpin oleh orang Papua asli. Kala itu, ia sempat mengusulkan agar nama Papua atau Nederland New Guinea diganti dengan nama Irian. Nama ini berasal dari bahasa asli Biak yang berarti cahaya, yang mengusir kegelapan. Alasan Frans Kaisiepo mengganti nama Papua karena sebutan Pua-Pua yang berarti keriting. Frans Kaisiepo merasa sebutan itu merendahkan orang Papua. Selanjutnya, Irian dipolitisasi kelompok nasionalis Indonesia di Papua sebagai akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands. 31 Agustus 1945 menjadi puncak perjuangan Frans Kaisiepo dalam membela tanah Papua. Dia menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Frans Kaisiepo juga salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia. Terbukti pada Juli 1946, dia menjadi utusan Nederland New Guinea, dan dia pun menjadi satu-satunya orang Papua pada Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara, dia menyarankan wilayah itu disebut Irian. Ia menjelaskan kata itu berarti tempat yang panas dalam bahasa aslinya Biak. Pada tahun 1947, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih di Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan pada semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari 3 bulan. Selama itulah Frans dan Johan Arix mengambil peran Papare. Johannes kemudian mengetahui rencana untuk mengintegrasikan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia, alih-alih mengembangkan otonominya. Frans terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948. Memprotes pemerintahan Belanda. Pada tahun 1949, ia menolak penunjukan sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi meja bundar Belanda Indonesia. Karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia. Dan karena perlawanannya, dia dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1961, ia mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan Nugini Belanda dengan Republik Indonesia. Untuk membayangkan dekolonisasi Nugini Belanda, Presiden Soekarno berpidato yang mendirikan Trikora atau Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Tujuan dari komando itu ialah yang pertama membatalkan pembentukan negara Papua yang diciptakan oleh kolonial Belanda. Dan yang kedua mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat, dengan demikian menegaskan kedaulatan Indonesia di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan mobilisasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan penyatuan tanah air. Sebagai hasil dari pidato bersejarah ini, banyak yang memilih untuk mendaftar di Angkatan Bersenjata sebagai bagian dari Operasi Trikora. Karena aksi ini, pemerintah Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Pengalihan Irian Barat ke Indonesia dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1963. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan diserahi tugas untuk mengembangkan wilayah tersebut dari tahun 1963 hingga 1969. Dan pada akhir tahun itu, orang Papua harus memutuskan apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tetap otonom.
Gubernur Irian yang pertama adalah Eliezer Jan Bonai, yang menjabat kurang dari setahun. Bonai pada awalnya berpihak pada orang Indonesia, namun pada tahun 1964, ia menggunakan penentuan pendapat rakyat Papera di Irian Jaya untuk menyerukan kemerdekaan Irian Barat sebagai negara yang terpisah. Permintaan ini diteruskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tindakannya tersebut menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1964. Ketika Frans Kaisepo menggantikannya sebagai gubernur, pengunduran dirinya tanpa penggantinya mengecewakan Bonai dan mendorongnya untuk bergabung dengan organisasi Papua Merdeka yang beroperasi di pengasingannya di Belanda. Pada masa jabatan Kaisepo sebagai gubernur, Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi penentuan pendapat rakyat untuk penyatuan, meskipun ada tantangan besar dari sebagian besar penduduk asli Papua. Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya, yang kemudian diubah menjadi Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973. Dia diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk utusan Papua. Frans Kaisepo menikah dengan Antomina Arwam dan memiliki 3 orang anak. Pasangan itu hidup tetap bersama sampai kematian Arwam. Pada November 1973, ia menikah dengan Maria Magdalena Morwahyuni, perempuan keturunan keluarga Ningrat, Condro Negoro. Kakek buyutnya merupakan bupati di Kudus, Jawa Tengah. Mereka memiliki 1 anak laki-laki dan kemudian mengadopsi seorang anak perempuan. Frans Kaisepo meninggal dunia pada 10 April 1979 karena serangan jantung. Ia dimakamkan di sebuah lahan di seberang jalan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Kampung Mokmer, Kabupaten Biak Numfor. Yang sekarang, Taman Makam Pahlawan itu menjadi Taman Makam Pahlawan Nasional Indonesia Frans Kaisepo. Makam beliau dan TMP Cendrawasih terletak di beberapa kilometer ke arah timur Bandara Internasional Frans Kaisepo. Atas pengabdian jasanya, Frans Kaisepo dianugerahi Bintang Mahaputra Adiprana kelas 2 oleh pemerintah Indonesia. Frans Kaisepo menginginkan persatuan nasional dan bekerja untuk tujuan itu sepanjang hidupnya. Dia diangkat secara anumerta sebagai pahlawan nasional Indonesia pada peringatan 30 tahun penyerahan Papua ke Indonesia pada tahun 1993. Ia juga merupakan nama bandara lokal yang melayani Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, yang dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Frans Kaisepo. Kaisepo juga merupakan salah satu tokoh sejarah yang terpilih untuk digambarkan dalam uang kertas rupiah Indonesia edisi 2016. Yaitu uang kertas 10.000. Selain itu, namanya juga diabadikan di salah satu KRI, yaitu KRI Frans Kaisepo. Lewat perjuangannya, Frans Kaisepo menunjukkan bahwa persatuan antara Papua dan Indonesia bukan hanya tentang politik atau geografi, tetapi juga tentang keberanian untuk menghargai dan memahami satu sama lain. Oleh sebab itu, mari kita terus membangun jembatan kebersamaan untuk menghormati budaya dan nilai-nilai yang kita miliki, untuk menciptakan Papua yang lebih kuat bersama dalam keberagaman Indonesia.